ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara pidana dengan registrasi perkara nomor 505-B-2024-PN Jember atas nama terdakwa Indra Prasetyo Tuhu pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 akan segera dimulai. Perhatikan semuanya, sidang akan dimulai. Dimohon untuk pengunjung umum mematuhi tata tertib persidangan, juga untuk menonaktifkan alat komunikasi selama sidang dimulai. Baik, pada hari ini Jumat tanggal 3 Mei 2024, sidang Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor registrasi 505-B-2024-PN Jember atas nama terdakwa Indra Prasetyo Tuhu saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, penuntut umum silahkan hadirkan terdakwa Indra ke dalam ruang persidangan. Petugas diperintahkan membawa terdakwa masuk ke ruangan sidang. Silakan duduk. Selamat pagi saudara terdakwa. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya, sehat yang mulia. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia yang baik dan lancar? Bisa yang mulia. Baik. Terdakwa, hari ini akan dimulai terlebih dahulu pemeriksaan terhadap perkara pidana saudara. Akan tetapi sebelumnya kami majelis hakim ingin memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Baik, saya bacakan identitas saudara. Nama lengkap Indra Prasetyo Tuhu, tempat lahir Jember, umur atau tanggal lahir 20 tahun 1 Januari 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Desa Kelungkung RT 4 RW 8 Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, pekerjaan pedagang, pendidikan, LTA atau sederajat. Apakah benar identitas tersebut? Benar yang mulia. Saudara terdakwa sesuai pasal 56 ayat 1 KUHP bahwasannya saudara diwajibkan untuk didampingi oleh penasihat hukum. Apakah saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi penasihat hukum? Iya yang mulia. Saya didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Ratna Dwi Farda SH dan Zumratul Muslimah SH yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah saudara telah menerima kuasa dari terdakwa? Silakan penasihat hukum untuk maju menyerahkan surat kuasa, berita acara sumpah, dan kartu izin praktek advokat. Baik yang mulia. Silakan PU periksa. Sudah yang mulia. Sudah. Baik, silakan duduk kembali. Terdakwa, guna memperlancar jalannya persidangan, diharap saudara nanti memberikan keterangan yang jelas dan lengkap tanpa terbelit-belit. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap yang mulia. Baik. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah yang mulia. Baik, silakan kepada penuntut umum untuk dibacakan surat dakwaannya. Surat dakwaan nomor perkara PDM 01-Jember-01-02-2024. Identitas terdakwa: nama lengkap Indra Prasetyo Tuhu bin Fulan, umur tempat tanggal lahir 20 tahun 01 Januari 2003, tempat tinggal Dusun Gendir RT 4 RW 8 Desa Kelungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember,
pedagang, pendidikan, SLTA sederajat. Dakwaan pertama, bahwa ia terdakwa Indra Prasetyo pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 di Dusun Gondosari, RT 01, RW 02, Desa Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat bertempatan di dalam rumah yang ditinggali oleh Naila Madani di Jalan Yosudarso, lingkungan Gempal, RT 01 RW 15, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Terdakwa tiba dengan jalan kaki dari arah utara, tepatnya dari pertigaan Pasar Wirolegi dengan maksud mencari sasaran pencurian. Terdakwa saat itu sambil membawa tas warna doker berisikan kunci T, obeng, dan linggis. Setelah terdakwa melihat rumah korban, yaitu Naila Madani, di situ terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018, nomor polisi P5610GG, nomor rangka MH1JM 110JK 996180, nomor mesin JM11E 1979367 milik Naila Madani, sedang terparkir di dalam rumah. Selanjutnya terdakwa memantau keadaan. Lalu setelah itu terdakwa merusak jendela belakang rumah Naila Madani menggunakan linggis hingga jendela itu terbuka. Kemudian terdakwa masuk melalui jendela itu ke dalam rumah Naila Madani untuk menuju sepeda motor yang hendak diambil. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kunci T merusak rumah dan mengambil unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 nomor polisi P5610GG hingga menggunakan obeng yang dibawanya untuk membuka tepung sepeda motor guna menyalakan sepeda motor dengan cara mencabut kabel kontak sepeda motor hingga akhirnya menyala. Kemudian terdakwa mencopot plat nomor sepeda motor yang diambilnya dan meletakkannya di bawah jok dengan maksud untuk mengaburkan ciri-ciri sepeda motor yang diambilnya. Terdakwa pergi membawa satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 nomor polisi 5610GG tersebut. Bahwa terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 nomor polisi P5610GG, nomor rangka MH1JM 110JK 996180, nomor mesin JM11E 1979367 tanpa seizin dan sepengetahuan Naila Madani selaku pemiliknya, sehingga sebagai akibatnya Naila Madani mengalami kerugian material sebesar Rp 17 juta. Perbuatan terdakwa Indra Prasetyo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 ke 5 KUHP. Jember 02 Mei 2024, Jaksa Penuntut Umum. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti terkait surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Iya, mulia. Baik, apakah saudara akan mengajukan nota keberatan terkait surat dakwaan oleh penuntut umum? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Baik, bagaimana penasihat hukum? Baik, setelah kami pikirkan, kami tidak akan mengajukan nota keberatan yang mulia. Baik, karena terdakwa tidak mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan, maka sidang selanjutnya akan dilanjutkan ke acara pembuktian. Minggu depan tanggal berapa, Pak Mitra? Jumat tanggal 10 Mei 2024. Baiklah, sidang kami tunda dan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa diundang kembali. Sidang ditutup. Saudara terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan. Sidang perkara pidana dengan registrasi perkara nomor 505-B/2024 terdakwa Indra Prasetyo pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 akan segera dimulai. Tadi
perhatian semuanya, sidang akan kami mulai. Pada penuntut umum untuk mematuhi tata tertib persidangan juga diperintahkan untuk menonaktifkan alat komunikasi selama berjalannya persidangan. Pada hari ini Jumat 10 Mei 2024, Sidang Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor registrasi 505-PID-2024 Jember atas nama terdakwa Indra Prasetyo Tuhu saya nyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi dari penuntut umum dan saksi dan pemeriksaan terdakwa. Selamat pagi saudara terdakwa. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan para saksi yang akan diajukan di dalam persidangan hari ini? Siap yang mulia. Kami mengajukan 4 saksi termasuk 2 saksi korban. Baik, untuk terdakwa silakan tidak ke samping kanan penasihat hukum. Silakan penuntut umum hadirkan para saksi ke tempat sidang. Kepada petugas pengadilan diberikan hak untuk memanggil saksi atas nama Ridwan, Afifatul Jannah, Naila, dan Yogi. Saudara saksi, apakah saudara bersedia untuk memberikan kesaksian? Bersedia yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara. Silakan perwakilan aja gak apa-apa, maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas. Baik, saya bacakan identitas saudara Ridwan terlebih dahulu. Nama Ridwan Pinjani, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Bondowoso 15 Oktober tahun 2000, alamat Jalan Melati nomor 4 RT 15 RW 3 Kabupaten Jember, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS. Apakah benar ini identitas saudara? Benar. Baik, selanjutnya saksi kedua, saya akan bacakan identitas saudari. Nama Afifatul Jannah, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Lumajang 5 Februari tahun 2000, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS. Apakah benar ini identitas saudari? Baik, selanjutnya saksi ketiga, saya akan bacakan identitas saudari. Nama Naila Madani, umur 40 tahun, tempat tanggal lahir Lumajang 5 Februari 1980, alamat Jalan R.A. Kartini nomor 17 Pelatihan Jember, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS. Apakah benar identitas saudara? Baik, selanjutnya saksi keempat, saya akan bacakan identitas saudara Yogi Pratama Putra, umur 42 tahun, tempat tanggal lahir Lumajang 5 Februari 1980, alamat Jalan R.A. Kartini nomor 17 Pelatihan Jember, agama Islam, pekerjaan PNS. Apakah benar ini identitas saudara? Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota 1 untuk melimpah para saksi. Baik Ketua, saudara dan saudari saksi silakan maju ke depan untuk disumpah. Dari identitas yang sudah dibacakan tadi bahwa saudara saksi beragama Islam, maka saya akan menyumpah dengan ketentuan agama Islam. Baik, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Dan menyebut nama Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada sebenarnya. sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Perlu saya ingatkan bahwa saudara dan saudari harus memberikan keterangan yang sesuai dengan yang Anda lihat, yang Anda dengar, dan yang Anda alami sendiri. Jika tidak, saudara dan saudara saksi bisa dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Cukup, Ketua.
Baik, untuk saksi Afifatul Jannah dan lainnya, Yogi, kemudian Naila, bisa tunggu di luar dulu karena diperiksa satu persatu. Baik, saudara saksi Ridwan, apakah saudara dalam keadaan jasmani dan rohani? Sehat, yang mulia. Apakah Anda bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa, yang mulia. Baik. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Tidak, yang mulia. Baik. Jika Anda tidak mengenal terdakwa Indra, lalu bagaimana Anda mengetahui jika saudara Indra sebagai terduga pelaku pencurian? Awalnya saya mendapatkan laporan dari korban, kemudian saya dan tim langsung cross-check ke tempat kejadian. Baik. Apakah Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi, apa tugas saudara saksi dalam proses penangkapan terdakwa Indra? Pertama, kami mendapatkan laporan dari korban dari informasi dari masyarakat. Lalu saya dan tim melakukan penyelidikan beberapa hari terhadap terdakwa Indra. Dari penyelidikan tersebut bahwa terdakwa Indra juga telah melakukan pencurian sepeda motor. Saya dan tim langsung menangkap terdakwa Indra. Baik, saudari penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih. Baik, saudara Ridwan, apakah keterangan saudara saksi sesuai dengan BAP? Iya. Apakah ada penambahan dalam BAP ini? Tidak. Baik, saudara saksi, apa saja yang saudara temukan saat penggeledahan terdakwa itu? Pada saat penggeledahan, saya dan tim menemukan beberapa barang berupa satu buah tas ransel berwarna biru logam, satu buah kunci T, satu buah obeng, satu buah jenis. Izin yang mulia untuk mengajukan barang bukti. Silakan. Apakah benar barang-barang ini yang disita? Iya, benar. Pada saat penangkapan terdakwa Indra berada di mana? Dalam penangkapan, terdakwa Indra berada di rumahnya di Istanbul. Pada saat dilakukan penangkapan, apakah terdakwa sempat melawan? Tidak. Sementara cukup yang mulia. Baik, selanjutnya PH, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saksi pada saat penangkapan apakah terdakwa Indra berkulit saat ditanya? Terdakwa Indra pada saat ditangkap bersikap kooperatif terhadap anggota dalam memberikan keterangan. Sementara cukup yang mulia. Baik, penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keberatan dengan keterangan saksi Ridwan? Baik, apakah saudara terdakwa membenarkan keterangan saksi? Ya, yang mulia. Baiklah, saudara saksi, keterangan saudara untuk sementara dianggap cukup. Namun apabila dalam proses persidangan ini masih membutuhkan keterangan saudara, apakah saudara bersedia dipanggil kembali dalam persidangan ini? Sedia. Baik. Untuk sementara saksi Ridwan silakan keluar dari ruang sidang. Saksi atas nama Afifatul Jannah, untuk umum silakan panggil. Baik yang mulia. Kepada petugas silakan hadirkan saksi Afifatul Jannah. Silakan. Sebelum tugas itu. Baik, saudara saksi Afifatul Jannah, apakah saudara dalam keadaan jasmani dan rohani? Apakah bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Jika Anda tidak mengenal terdakwa, lalu bagaimana Anda mengetahui jika saudara terdakwa sebagai terduga dalam pencurian? Awalnya saya mendapatkan laporan dari korban bahwa korban telah kehilangan sepeda motor dan juga dari masyarakat bahwasanya terdakwa Indra diduga melakukan
dalam proses penangkapan terdakwa Indra? Pertama, kami mendapatkan laporan dari korban dan informasi dari masyarakat. Lalu saya dan tim melakukan penyelidikan beberapa hari terhadap terdakwa Indra. Dari penyelidikan tersebut bahwa terdakwa Indra diduga telah melakukan pencurian sepeda motor. Saya dan tim langsung menangkap terdakwa Indra. Baik, saudari penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, apakah keterangan saudara saksi sesuai dengan BAP? Iya. Apakah ada penambahan dalam BAP ini? Tidak. Baik, saudara saksi, apa saja yang saudara temukan saat penggeledahan terdakwa Indra? Pada saat penggeledahan, saya dan tim menemukan beberapa barang bukti berupa satu buah tas ransel warna biru dokter, satu buah kunci teh, satu buah obeng, dan satu buah buku Inggris. Pada saat penangkapan, saudara Indra ada di mana? Dalam penangkapan, terdakwa Indra berada di rumahnya dan sedang tidur. Apakah saat penangkapan saudara Indra sempat melawan? Tidak. Sementara cukup yang mulia. Baik, selanjutnya PH, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saksi Afifah, pada saat penangkapan, apakah terdakwa Indra berdiri saat ditanya? Terdakwa Indra pada saat ditangkap bersikap kooperatif terhadap anggota dalam memberikan keterangan. Sementara cukup yang mulia. Baik, penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah saudara keberatan dengan keterangan saksi Afifah? Tidak yang mulia. Baik. Apakah saudara terdakwa membenarkan keterangan saksi? Tidak yang mulia. Baik. Baiklah, saudari saksi Afifah, dengan saudara untuk sementara dianggap cukup. Namun apabila dalam proses persidangan ini masih membutuhkan keterangan saudara, apakah saudara siap dipanggil lagi? Bersedia. Baik. Karena saksi adalah pimpinan sudah cukup, maka selanjutnya saksi atas nama Naila silakan untuk dipanggil. Saudara saksi Afifah, bisa. Baik yang mulia, kepada petugas pengadilan menghadirkan saksi Naila. Baik, saudara saksi Naila, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya. Apakah Anda bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya. Baik. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik. Baik, hakim melakukan 1 dan 2, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Kepada saudari saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudari diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahui yang mulia, persidangan kali ini terkait dengan pencurian sepeda motor yang terjadi di dalam rumah saya. Saudari saksi tahu dari mana bahwa telah hilang satu sepeda motor Honda Beat? Saya mengetahui dan menyadarinya pada saat bangun tidur sekitar jam 2 dini hari ketika saya hendak ke kamar mandi. Pada saat sebelum tidur, apakah saudara saksi telah memastikan pintu rumah dan sepeda motor telah dikunci? Saya sudah memastikan semuanya bahwa sepeda motor sudah terkunci dan juga rumah juga sudah terkunci. Saat mengetahui hilangnya sepeda motor, apakah ada benda lain atau hal yang rusak di dalam rumah saudari? Ada yang mulia, pintu jendela pintu rumah saya juga rusak. Baik, saudara penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah Anda sudah memastikan telah mengunci rumah dan memasukkan motor? Saya sudah memastikan sudah masuk rumah dan memasukkan sepeda motor. Saudara saksi, apakah benar Anda menemukan jendela rumah Anda telah rusak? Ya benar, saya menemukan jendela rumah saya rusak pada saat saya sedang bangun tidur dan di situ jendela rumah saya sudah rusak. Cukup ya, mulia. Baik, penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, pada saat mendapati sepeda motor Anda tidak ada, pada tempatnya Anda juga mendapati jendela rumah Anda rusak. Apakah pada malam sebelumnya pintu rumah Anda sudah benar-benar terkunci? Benar, sebelum tidur saya pasti sudah memastikan untuk mengunci pintu rumah dan juga melihat sepeda saya sudah ada di dalam rumah
Bersedia yang mulia. Baik, karena saksi Naila sudah cukup, maka selanjutnya saksi atas nama Yogi silakan dipanggil. Saksi Naila dijawab. Baik yang mulia, kepada petugas pengadilan ajukan saksi Yogi. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jiwani dan rohani? Iya yang mulia. Baik, apakah Anda bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa yang mulia. Baik, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, apakah di Mangkota 1 dan di Mangkota 2 ada yang ditanyakan? Silakan. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara saksi diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahui yang mulia terkait pinjaman sepeda motor yang terjadi di rumah saya. Saudara saksi tahu dari mana bahwa bilang satu unit sepeda motor Anda beli tersebut? Saya mengetahuinya dan menyadarinya pada saat dibangunkan tidur oleh istri saya dini hari sekitar jam 2 pagi yang mulia. Pada saat sebelum tidur, apakah saudara saksi sudah memastikan pintu rumah dalam keadaan terkunci? Iya yang mulia. Sebelum tidur, saya dan istri sudah mengunci pintu dan memasukkan sepeda motor ke dalam rumah. Baik, saat saudara mengetahui hilangnya sepeda motor, saudara apakah ada benda lain yang hilang atau rusak? Ada yang mulia, yaitu jendela rumah saya rusak. Saudara Baik, saudara penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah benar saudara telah memastikan mengunci pintu rumah dan memasukkan sepeda motor ke dalam rumah? Iya benar, saya telah mengunci rumah dan memasukkan sepeda motor ke dalam rumah. Baik. Apakah benar Anda menemukan jendela rumah Anda telah rusak? Iya benar, saya menemukan jendela saya telah rusak pada saat sepeda motor saya hilang. Cukup yang mulia. Baik. Penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, pada saat mendapati sepeda motor Anda tidak ada, pada tempatnya Anda juga mendapati jendela rumah Anda rusak. Apakah pada malam sebelumnya pintu rumah Anda sudah benar-benar terkunci? Benar, sebelum tidur saya bersama istri sudah melakukan selalu mengunci pintu. Cukup yang mulia. Baik, saudara saksi, keterangan saudara untuk sementara dianggap cukup. Namun apabila dalam proses persidangan ini masih membutuhkan keterangan saudara, apakah saudara siap dipanggil lagi? Bersedia yang mulia. Baik, silakan bisa meninjau dakwaan sidang. Agenda persidangan selanjutnya adalah keterangan terdakwa. Silakan terdakwa. Sebelum saudara memberikan keterangan, jadi hakim akan menjaga identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap Indra Prasetyo Tuhu, tempat lahir Jember, 1 Januari 2003, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Desa Hukum RT 4 RW 8 Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Jember. Pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA sesuai derajat. Apakah identitas tersebut benar? Benar yang mulia. Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara sebelumnya pernah dihukum? Tidak pernah yang mulia. Baik, saudara terdakwa, kapan tepatnya saudara melakukan aksi pencurian? Saya melakukan pencurian tepatnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar jam 1 dini hari yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apa pembelajaran belakang saudara sehingga melakukan pencurian tersebut? Saya waktu itu terjepit kebutuhan yang begitu banyak dan penghasilan yang saya dapat dari pedagang tidak mencukupi karena sepi membeli. Kemudian saya bilang pernah melakukan pencurian. Baik, bagaimana menurut 1 dan 2 ada yang ditanyakan? Silakan. Saudara terdakwa, mengapa saudara tidak mencari pekerjaan? Tidak lain. Sebenarnya saya sudah mencari pekerjaan lain yang mulia, namun sangat sulit.
Saudara terdakwa, apakah keterangan saudara sesuai BAP? Ya benar. Apakah ingin menambahkan keterangan lagi? Tidak. Barang bukti apa saja yang ditemukan pada saat petugas kepolisian menangkap saudara? Barang yang disita oleh kepolisian yaitu satu tas ransel warna biru, satu kunci T, satu linggis, dan satu pen. Apakah ini barang-barang yang telah ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian? Ya benar. Saudara terdakwa mendapatkan barang ini dari siapa? Saya mendapatkan barang itu dari pembeli. Sementara cukup menunggu. Baik, bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah ada yang ditanyakan? Cukup yang mulia. Baiklah, keterangan saudara untuk sementara dianggap cukup. Pemeriksaan terdakwa dinyatakan selesai. Untuk selanjutnya pembacaan tuntutan. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat 17 Mei 2024. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa harus dipanggil kembali. Sidang hari ini ditutup. Sidang perkara pidana dengan registrasi perkara nomor 505 garing PID.B garing 2024 PN Jember atas nama terdakwa Indra Prasetyo Tuhu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 segera dimulai. Baik, sidang akan kami mulai. Diperintahkan untuk pengunjung umum untuk mentaati dan mematuhi tata tertib persidangan. Juga dimohon untuk menonaktifkan alat komunikasi selama jalannya persidangan. Pada hari ini Jumat 10 Mei 2024, sidang Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor registrasi 505 garing PID.B garing 2024 garing PN Jember atas nama terdakwa Indra Prasetyo Tuhu. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Gimana penuntut umum? Siap? Siap yang mulia. Baik. Apakah penasihat hukum telah menerima salinan surat tuntutan? Sudah yang mulia. Sudah. Baik. Kepada penuntut umum, silakan untuk membacakan tuntutannya. Terima kasih yang mulia, mohon izin untuk membacakan poin-poin berikutnya saja. Surat tuntutan nomor perkara PDM 02 garing Jember garing ENZ.1 garing 02 garing 2024. Jaksa atau penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Jember dengan memperhatikan sidang dalam memperkarakan atas nama terdakwa A. Identitas terdakwa nama lengkap Indra Prasetyo Tuhu bin Fulan, NIK 35094419087900002, tempat lahir Jember, umur tanggal lahir 20 tahun 1 Januari 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Gendir RT 4 RW 8 Desa Kelungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA atau sederajat. C. Dakwaan berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jember nomor 505 garing PID.B garing 2024 garing PN Jember tanggal 22 Februari 2024 acara pemeriksaan biasa atau surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor B3250 garing M.5.11 garing ENZ.2 garing 11 garing 2022 tanggal 23 Februari 2024 terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Pertama, perbuatan terdakwa Indra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, perbuatan terdakwa Indra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Indra.
di mana dalam perkara ini terdakwa tersebut diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pertama pasal 363 ayat 1 ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua pasal 363 ayat 1 kelima Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan uraian kami di atas, semua unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan kombinasi kedua melanggar pasal 363 ayat 1, ketiga, dan kelima Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut hemat kami, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dan terhadap terdakwa, sepanjang pengamatan kami, sejak pertama di persidangan dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, karena tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Majelis Hakim yang terhormat, sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa terbukti di persidangan telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, mencuri dan mengambil hak orang lain berupa sepeda motor. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar persidangan. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya. Berdasarkan uraian di atas, kami jaksa atau penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Indra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan telah melakukan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan menggunakan kunci palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat 1 kelima Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Indra selama 9 tahun, dikurangi masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah tas lempang warna biru dongker yang berisi kunci T, linggis, dan obeng, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2018, nomor polisi P5610GG, nomor rangka MH1JM 1110JK 996180, nomor mesin JM11E 1979367, dirampas untuk dimusnahkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000. Demikianlah tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Jumat tanggal 17 Mei 2024. Jember, 16 Mei 2024, Jaksa Penuntut Umum. Saudara terdakwa, apakah bisa dipahami tuntutan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Bisa, Yang Mulia. Baik. Apakah ada tanggapan dari penasihat hukum? Ada, Yang Mulia, namun kami meminta waktu selama 1 minggu. Baik. Saya memberikan waktu selama 1 minggu kepada penasihat hukum. Apakah sepakat? Sepakat, Yang Mulia. Gimana penuntut umum? Beratan? Tidak. Aman ya? Aman. Baiklah, sidang akan ditunda dan dilanjutkan minggu depan. Tanggal berapa, wanita? Pada tanggal 24 Mei 2024, Yang Mulia. Baik. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat 24 Mei 2024, yakni tentang pembacaan nota pembelaan. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa harus dipanggil kembali. Dengan perintah saudara terdakwa tetap ditahan. Sidang hari ini ditutup. Sidang perkara pidana dengan registrasi perkara nomor 505 garing PID.B garing 2024 garing PN Jember atas nama terdakwa Indra Prasetyo Tuhu pada hari Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024 akan segera dimulai. Baik, sidang akan segera dimulai. Diperintahkan kepada pengunjung umum untuk mematuhi tata tertib
persidangan juga diperintahkan kepada pengunjung umum untuk menonaktifkan alat komunikasi selama persidangan dimulai. Pada hari ini Jumat tanggal 24 Mei 2024, Sidang Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor registrasi 505-PID.B/2024 Jember atas nama terdakwa Indra Prasetyo Tuhu saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik. Penuntut umum, apakah sudah menerima salinan surat pledoi? Sudah yang mulia. Sudah. Silakan penasihat hukum untuk membacakan nota pembelaannya. Terima kasih yang mulia. Mohon izin untuk membacakan poin-poinnya saja. Kepada yang terhormat Hakim Pemeriksa dan Penuntut Perkara nomor 505-PID/2024-PN Jember atas nama terdakwa Indra Prasetyo Tuhu di Pengadilan Negeri Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Ratna Dwi Farda SHMH, yang kedua Jumrotul Muslimah SHMH, kesemuanya adalah advokat pada kantor advokat Farda M. Fatma yang berkantor di Jalan Tawangmangu nomor 21 tahun salah Pak. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin untuk membacakan poin-poinnya saja. Kepada yang terhormat Hakim Pemeriksa dan terima kasih yang mulia. Mohon izin untuk membacakan poin-poin pentingnya saja. Kepada yang terhormat Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara nomor 505-PID/2024-PN Jember atas nama terdakwa Indra Prasetyo Tuhu di Pengadilan Negeri Jember. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Ratna Dwi Farda SHMH, Jumrotul Muslimah SHMH, kesemuanya adalah advokat pada kantor advokat Farda M. Fatma yang berkantor di Jalan Tawangmangu nomor 21 Jember 10123, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan klien kami berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 Mei 2024 atas nama Indra Prasetyo Tuhu, tempat tanggal lahir 10 Januari 2003, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal Dusun Gendir RT 4 RW 8 Desa Kelungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Dengan ini diperkenankan kami selaku penasihat hukum dalam perkara ini menjalankan hak kami untuk menyampaikan pledoi atas surat tuntutan saudara jaksa penuntut umum bahwa terdakwa telah didakwa oleh saudara jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dengan dakwaan yang diancam pasal 363 ayat 1 ke-3 ke-5 KUHP tentang pencurian, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perkenankan kami menyampaikan pembelaan kami terhadap diri terdakwa. Maka selanjutnya kami akan menguraikan serta menganalisa satu persatu unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, mulai dari keterangan saksi, pendapat ahli, dan keterangan terdakwa, yaitu sebagai berikut. Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa. Yang kedua, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa berarti pelakunya adalah dapat siapa saja. Dalam hal ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa Indra Prasetyo Tuhu selaku subjek tindak pidana yang telah diperiksa di persidangan, yang identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang kebenaran identitasnya diakui terdakwa
dan dibenarkan oleh para saksi. Yang kedua, unsur telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Bahwa sebelum kesimpulan dan penutup ini kami sampaikan, maka izinkanlah kami selaku penasihat hukum dari terdakwa menyampaikan kesimpulan dan penutup ini dengan judul kejujuran merupakan kunci untuk diringankan hukuman. Dalam proses peradilan, keterangan dari alat bukti khususnya saksi yang dimiliki esensi untuk menunjukkan suatu kebenaran yang terjadi haruslah lebih jelas dari cahaya. Maka seorang penegak hukum harus cermat dalam memilih saksi untuk dijadikan sebagai alat bukti agar dakwaan yang didakwakan tidak kabur. Jika menilik dari fakta persidangan di atas, keterangan saksi kuat untuk dijadikan pembuktian. Maka dari itu kami selaku penasihat hukum berdasarkan fakta persidangan di atas sependapat bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan hukum. Adapun alasan kami tidak menolak tuntutan dan dakwaan adalah yang pertama, terdakwa membenarkan segala keterangan saksi maupun bukti-bukti. Yang kedua, juga terdakwa menyadari perbuatannya melanggar ketentuan hukum. Bahwa melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kami selaku penasihat hukum terdakwa mengakui dan sependapat dengan apa yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya, mengingat bahwa unsur-unsur dalam pasal 363 ayat 1, ketiga, kelima KUHP telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga barang bukti ada. Namun demikian, kami memohon kepada majelis hakim yang bijaksana untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan mempertimbangkan terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya. Di sisi lain, jika ditinjau dari teori pemidanaan, dikatakan bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk menimbulkan efek jera, di mana dalam hal ini tujuan tersebut telah tercapai dengan masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa selama proses penanganan perkara berlangsung menimbulkan trauma yang mendalam bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Umum, apakah ada tanggapan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Kami selaku tim penuntut umum akan menanggapi secara langsung pledoi dari penasihat hukum yang mana kami tetap pada tuntutan kami. Baik, apakah penasihat hukum ada tanggapan? Iya yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, kami selaku tim penasihat hukum akan menanggapi langsung tanggapan dari penuntut umum yang mana kami tetap pada pledoi kami. Baik, ada tanggapan lagi penasihat hukum dan penuntut umum? Tidak yang mulia. Baik. Baiklah. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa harus dipanggil kembali dengan perintah saudara terdakwa tetap ditahan. Sidang hari ini selesai. Sidang perkara pidana dengan registrasi perkara nomor 505 Pit B 2024 PN Jember atas nama terdakwa Indra Prasetyo Tuhu pada hari Jumat 31 Mei 2024 akan segera dimulai. Perhatian semuanya, sidang akan kami mulai. Mohon kepada penuntut umum untuk mematuhi tata tertib persidangan, juga diperintahkan untuk menonaktifkan alat komunikasi selama jalannya persidangan. Pada hari ini Jumat tanggal 31 Mei 2024, sidang Pengadilan Negeri Jember yang mengadili dan memeriksa perkara pidana dengan nomor registrasi 505/PID-TB/2024 Jember atas nama terdakwa Indra Prasetyo Tuhu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan
Apakah terdakwa sudah siap mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Baik. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Baik. Apakah tim penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Baik. Baik, sesuai dengan agenda hari ini adalah pembacaan putusan kepada saudara terdakwa, JPU dan tim penasihat hukum agar menyimak dan mendengarkan putusan ini, dan kami akan membacakan putusan ini mulai dari pertimbangan hukum. Bagaimana JPU dan penasihat hukum? Apakah sepakat? Sepakat Yang Mulia. Baik. Mana? Satu ya. Putusan nomor 505/PID-TB/2024/PN Jember. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut kepada para terdakwa. Nama lengkap Indra Prasetyo Tuhu, tempat lahir Jember, umur atau tanggal lahir 20 tahun 1 Januari 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Gede, RT 4 RW 8, Desa Kelungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Agama Islam, pekerjaan perdagangan. Terdakwa ditangkap tanggal 1 Februari 2024. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024. Penuntut umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024. Terdakwa menghadap dengan didampingi penasihat hukum pengadilan negeri tersebut. Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember nomor 505/PID-TB/2023/PN dengan nomor 505/PID-TB/2024/PN Jember tanggal 24 Maret 2024 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 505/PID-TB/2024/PN Jember tanggal 24 April tentang penetapan hari sidang. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Indra Prasetyo Tuhu bin Fulan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ketiga kelima KUHP sesuai dakwaan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Prasetyo Tuhu bin Fulan dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Beat warna biru putih tahun 2018 Nopol P5610 GG nomor rangka MH1JN 1110JK 996180 nomor mesin JM 11E 1976367 dikembalikan kepada saksi Naila Ramadhani. 1 buah tas warna dongker yang berisi kunci T, linggis dan obeng dirampas untuk dimusnahkan. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. Yang pertama, saksi Naila Madani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 1 unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018. Nomor polisi P5610GG, nomor rangka MH1JM110JK 996180, nomor mesin JMI P11E 1979367, milik saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 1 WIB, bertempat di dalam rumah yang ditinggali oleh saksi di Dusun Gondosari, RT 1 RW 2 Desa Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Bahwa sebelum hilang 1 unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 tersebut telah saksi parkir di dalam rumah saksi, tepatnya di bagian dapur, tidak terkunci setir, namun kuncinya telah saya cabut dan disimpan. Bahwa setelah terjadinya pencurian tersebut, saksi mendapati jendela dapur rumah dalam keadaan rusak dan pintu dapur dalam keadaan terbuka. Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018. Bahwa akibat saksi kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Beat berwarna biru putih tahun 2018, saksi mengalami kerugian materi sebesar 17 juta rupiah. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut. Yang kedua, Saksi Yogi Pratama Putra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 1 unit sepeda motor Honda Beat berwarna biru putih tahun 2018 milik suami saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 1.30 WIB, bertempat di dalam rumah yang ditinggali oleh saksi dan istri di Dusun Gondosari, RT 1 RW 2 Desa Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Bahwa sebelum hilang 1 unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 tersebut telah istri saksi parkir di dalam rumah saksi, tepatnya di bagian dapur, tidak terkunci setir, namun kuncinya telah saya cabut dan disimpan. Bahwa setelah terjadinya pencurian tersebut, saksi mendapati jendela dapur rumah dalam keadaan rusak dan pintu dapur dalam keadaan terbuka. Bahwa suami saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat berwarna biru putih tahun 2018. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat berwarna biru putih tahun 2018 yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 1 WIB, bertempat di dalam rumah yang ditinggali oleh saksi Yogi Pratama Putra di Dusun Gondosari, RT 1 RW 2 Desa Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 1 dan ke 5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kegunaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana delik. Dengan menggunakan kata barang siapa berarti pelakunya adalah dapat siapa saja. Dalam hal ini yang dilakukan
dimaksud barang siapa adalah para terdakwa Indra Prasetyo Tuhu bin Fulan selaku subjek tindak pidana yang telah diperiksa di persidangan yang identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang kebenaran identitasnya diakui terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum. 2. Unsur telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak tujuh palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Menimbang bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas, maka unsur ini bersifat alternatif. Artinya, dalam membuktikan unsur di majelis hakim cukup memiliki salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan. Apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti. Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya berupa pidana penjara. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diterapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa barang bukti berupa satu buah tas warna oranye yang berisikan kunci T, Inggris dan obeng yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan telah disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Menimbang bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 nomor P5610 GG nomor rangka M1JN 1110JK 99680 nomor mesin JM 11E 1979367 yang didapat dari melakukan kejahatan dan telah disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan ini, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan tidak ada, keadaan yang meringankan terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke 1 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili menyatakan terdakwa Indra Prasetyo Tuhu bin Fulan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian dalam keadaan memberatkan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 nomor P5610 GG nomor rangka dan seterusnya dikembalikan kepada saksi Naila Madani. Satu buah tas warna doker yang berisikan kunci T, Inggris dan obeng dirampas untuk dimusnahkan. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari
Dasar tanggal 21 April 2024 oleh kami yang oleh SHMH sebagai Hakim Ketua, Eki SHMH dan Ana SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut. Abdullah Fakih SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jember serta dihadiri oleh Hatta Alvin Azhari SHMH, Karisma Manya Fadila SHMH, Raihan SHMH, penuntut umum dan terdakwa menghadap dengan didampingi penasihat hukum. Tertanda tangani Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera Pengganti. Demikianlah putusan hari ini. Apakah saudara terdakwa CPI dan PH sudah mengerti dengan putusan ini? Baik, demikian sidang pada hari ini ditutup. Baik, kepada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam waktu 7 hari sejak putusan ini dibacakan.